Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, saya Niputu Dodi Wardani SPD CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Gianyar, Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi yang saya pahami antara lain dasar pendidikan anak, trilogi pendidikan, dan asas trikon. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan juga harus berpihak kepada murid dan bukan tabula rasa. Di sini artinya bahwa anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati oleh guru. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pendidikan budi pekerti dan pendidikan yang menuntun. Menuntun bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi lebih pada membentuk karakter dan membantu murid mengembangkan potensi maksimal mereka. Namun dalam proses menuntun ini, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup. Dalam proses ini, guru harus berperan sesuai dengan trilogi pendidikan yaitu ing arso sung tulodo, ing madio nangun karso, dan tudhuri andayani. Untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk intelektual, emosional, spiritual, dan fisik, harus memperhatikan asas trikon. Di antaranya kontinuitas bahwa pengembangan pendidikan harus dilaksanakan secara terus-menerus, kemudian konvergensi di mana pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan, dan konsentris yaitu pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar karena setiap orang beredar dan berputar sesuai dengan orbitnya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, banyak ternyata kekeliruan yang saya hadapi mengenai pemahaman diri saya. Yang pertama, saya memandang siswa sebagai objek dalam pembelajaran, menganggap bahwa anak adalah selembar kertas putih. Guru bebas menulis apapun di atas kertas tersebut sesuai target kurikulum. Saya masih mendominasi kegiatan pembelajaran karena beranggapan bahwa jika pembelajaran berfokus pada guru, maka siswa akan lebih mengerti tentang pelajaran yang dipelajarinya. Masih berfokus pada nilai siswa atau ketercapaian KKM. Beranggapan bahwa nilai adalah hal yang paling penting dan menunjukkan keberhasilan siswa. Siswa harus menguasai semua materi yang saya berikan. Kemudian, menuntut agar siswa belajar dengan duduk rapi, tertib, tenang, dan disiplin di meja masing-masing. Jika tidak, dianggap nakal atau mengganggu proses pembelajaran. Saya juga masih sering mengeluh karena ada beberapa anak yang tidak mengumpulkan tugas, sulit diatur, dan tidak menyelesaikan tugas tepat waktu walaupun tugas yang diberikan sangat mudah. Yang berikutnya, tidak melakukan asesmen diagnostik karena menganggap bahwa semua kemampuan siswa sama. Lalu apa yang berubah? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, ada hal yang berubah dalam diri saya, baik pemahaman maupun perilaku saya sebagai pendidik. Di antaranya, saya menyadari bahwa anak bagaikan kertas yang telah berisi tulisan penuh namun masih samar. Kita sebagai guru yang bertugas untuk menebalkan tulisan-tulisan tersebut agar anak mampu menunjukkan kemampuan maksimal mereka.
Murid harus diberikan ruang sesuai kodratnya, yaitu merdeka atau mandiri dan bermain agar bisa berkreativitas. Berikutnya, setiap anak memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda sesuai kodratnya. Agar mengetahui karakter dan kemampuan setiap anak, guru harus melakukan asesmen diagnostik, yaitu asesmen di awal memulai proses pembelajaran untuk mengetahui kemampuan peserta didik agar dapat merancang proses pembelajaran yang bisa berdampak baik bagi peserta didik. Berikutnya, ternyata guru bukan sumber belajar tunggal dalam pembelajaran. Apapun yang ada di sekitar murid ternyata bisa menjadi sumber belajar. Apalagi di zaman digital seperti sekarang, semua informasi gampang diakses, bahkan bisa jadi murid lebih banyak tahu dari guru. Siswa harus dipandang sebagai subjek pembelajaran. Mereka yang harus menemukan sendiri konsep, guru hanyalah sebagai fasilitator. Untuk memaksimalkan potensi atau kemampuan peserta didik diperlukan kerjasama atau kolaborasi dengan seluruh pihak, diantaranya kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Berikutnya, pentingnya menelusuri latar belakang siswa yang bermasalah dan bukannya melakukan penilaian sendiri terhadap permasalahan yang dialami oleh siswa. Dalam proses pembelajaran semestinya sudah tidak ada lagi batasan interaksi antara guru dan murid. Guru hendaknya menjadi orang tua yang kedua di sekolah sehingga siswa tidak merasa malu dan segan dalam berkomunikasi. Dari sekian pemahaman yang sudah saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, beberapa hal yang bisa saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran KHD, yaitu yang pertama, melaksanakan asesmen diagnostik di awal materi atau tema. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas antara siswa dan guru yang akan ditaati dan dilaksanakan selama proses pembelajaran, sehingga timbul pembiasaan positif yang berasal dari siswa tanpa paksaan. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, fleksibel, dan tidak kaku dengan melaksanakan pembelajaran bervariasi yang berpusat kepada siswa, sehingga siswa aktif mencari dan menemukan beragam informasi atau pengetahuan dari berbagai sumber dan mengkolaborasikan dengan permainan dalam pembelajaran atau pemberian ice breaking. Yang keempat, merancang penilaian yang mempertimbangkan berbagai aspek yang dimiliki oleh siswa, bukan hanya mengukur kemampuan kognitif, tetapi juga kemampuan afektif dan psikomotor. Kemudian berikutnya menerapkan sistem AMONG, memposisikan diri sebagai orang tua siswa di sekolah yang harus memberikan tuntunan, bukan tuntutan, sehingga anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Yang terakhir, menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh pihak untuk kemajuan peserta didik. Sekian pemahaman saya mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat.